Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Sandi Yuwanita. Puluhan hingga ratusan pemukim Israel memasang tenda di perbatasan Karem Abu Salem yang untuk memblokir truk bantuan yang masuk ke Gaza. Perbatasan Karem Salem ini adalah penyeberangan perbatasan yang terdiri dari dua bagian, yakni satu antara jalur Gaza dan Israel dan yang satu lagi antara jalur Gaza dan Mesir. Perbatasan ini digunakan oleh truk yang membawa barang dari Israel atau Mesir ke jalur Gaza. Selama beberapa hari terakhir, para pengunjuk rasa ini dilaporkan mengganggu akses masuk setidaknya 100 truk bantuan ke jalur Gaza, di mana ratusan pengunjuk rasa tersebut merupakan pemukim Israel. Aksi seperti ini telah memperburuk situasi pengiriman yang sudah buruk di mana hanya sekitar 50 sampai 100 truk membawa makanan kering, air dan obat-obatan serta pasokan penting lainnya melewati Gaza setiap hari. Kelompok-kelompok bantuan menyebut pengiriman bantuan tersebut bagaikan setetes air di lautan. Mereka mengatakan bahwa idealnya 500 truk setiap hari dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 2,3 juta penduduk Gaza. Otoritas Israel menerapkan tindakan ketat setiap kendaraan diperiksa berkali-kali sehingga semakin menunda kedatangan mereka. Kemudian beberapa pemukim Israel yang melakukan aksi pemblokiran itu berasal dari kelompok sayap kanan. Sementara yang lain adalah keluarga Sandra yang menuntut agar bantuan dihentikan sampai semua tawanan dipulangkan. Orang-orang Israel mulai menargetkan truk bantuan di tengah meningkatnya keraguan atas kemampuan atau keinginan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk memulangkan 136 Sandra. Sebuah video yang sempat beredar di media sosial menunjukkan pria, wanita, dan anak-anak berdiri di dekat tembok pembatasan sambil memegang bendera dan spanduk Israel. Beberapa di antara mereka menyerukan pembebasan para sandera, sementara yang lain menuduh bantuan itu akan disalurkan ke kelompok Hamas. Dalam salah satu video, terlihat sekelompok pria dan wanita menari berjingkrak-jingkrak mengikuti musim yang menggelegar maksud kami dari speaker yang disediakan. Kemudian surat kabar harian berbahasa Ibrani waktu setempat ini membagikan sejumlah foto juga saudara yang disebarluaskan di mana menunjukkan tenda-tenda ini berdiri di dekat tembok perbatasan beton tinggi pada Rabu 7 Februari 2024 malam waktu setempat. Seorang pengunjuk rasa yang diwawancarai dalam video baru-baru ini oleh kantor berita AP ini juga mengatakan bahwa jika para sandera dipulangkan mereka akan menghentikan aksinya. Tim Kemanusiaan Palang Merah Indonesia bersama Tim Kemanusiaan Egyptian Red Crescent atau Bulan Sabit Mesir membangun dapur umum seadanya sejak 6 Februari 2024 sampai hari ini. Diketahui dapur umum tersebut dibangun di El Aris, Mesir, yang berbatasan langsung dengan wilayah Rafah, Gaza, Palestina. Hal ini dilakukan dalam upayanya untuk meringankan bencana kelaparan di Gaza. Selain itu, saudara, hal ini juga merupakan dampak ulah dari pemukim Israel yang sempat menghalangi truk pembawa bantuan ke Gaza. Kepala Markas Pusat PMI Arifin Muhammad Hadi mengatakan pihaknya dan Bulan Sabit Merah Mesir sengaja menjadikan El Aris sebagai pusat dapur umum karena adanya ketersediaan fasilitas listrik dan juga gas. Nantinya makanan hasil olahan yang dikerjakan di El Aris tersebut akan didistribusikan ke wilayah Gaza yang bisa ditempuh sekitar 1 jam perjalanan darat. Konflik yang terus berlanjut di jalur Gaza sampai saat ini belum ada tanda-tanda penyelesaian dan bahkan semakin memprihatinkan. Agresi pemboman dan pengepungan yang terus terjadi menyebabkan dampak penderitaan yang luar biasa bagi warga Palestina. Tekanan kekerasan dan penindasan pihak Israel yang sudah di luar batas perikemanusiaan ini terus berlanjut, kondisi di luar batas kendali warga Gaza semakin memprihatinkan, sangat mengancam kehidupan saat ini dan yang akan datang. Salah satu persoalan yang mendera warga Gaza saat ini adalah kelaparan yang merajalela akibat blokade yang dilakukan pasukan Israel terhadap 2,3 juta warga Gaza.
Hamas terus berjibaku, terlihat pertempuran sengit dengan pasukan Israel di jalur Gaza Palestina. Dilaporkan sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam ini menargetkan tank Israel di sebelah barat kota Gaza pada Kamis 8 Februari 2024 waktu setempat. Pejuang Hamas menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Yasin 105 di kawasan industri di barat kota Gaza. Saya bersenjata Hamas juga mengatakan bentrokan terjadi dengan tentara Israel di wilayah yang sama sehingga adanya korban tewas dan luka dari pihak Israel. Dalam data, militer Israel mengatakan 219 tentara telah tewas dan 1.260 lainnya terluka sejak invasi darat ke Gaza dimulai pada akhir Oktober 2023 lalu. Sementara itu, tentara Israel terluka dalam 24 jam terakhir juga dilaporkan oleh militer Israel. Kemudian diketahui 10 tentara terluka dalam pertempuran di Gaza, sementara 2 lainnya terluka dalam insiden secara terpisah. Data tersebut berdasarkan keterangan militer Israel yang menunjukkan 25 tentaranya terluka parah dan saat ini telah dirawat di rumah sakit bersama dengan 227 tentara yang mengalami luka ringan. Demikian live breaking news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan Tribun News Update. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.